Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Matematika Official. Kali ini ada teman kita nih yang merequest soal untuk ujian saringan masuk Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah, soalnya sebenarnya banyak, namun ini saya ambil beberapa ya yang saya bisa ya. Ya, tentunya saya ada juga yang tidak bisa, mungkin ada yang mungkin penjelasan yang cukup panjang. Nah, sini ada penjelasan yang saya kira cukup menarik ya. Ini 4 soal pertama dari 60 soal yang teman kita itu kasih ya. Pertama, kita bacakan dulu yang soal pertama. Banyaknya bilangan bulat yang memenuhi X mutlak lebih kecil sama dengan 2pi adalah. Oke. Teman-teman harus ingat bahwa X mutlak itu memiliki dua kemungkinan, yaitu X dan minus X. Ada yang plusnya, ada yang minusnya. Diketahui bahwa X mutlak itu lebih kecil sama dengan 2pi. Ya. Artinya X lebih kecil sama dengan 2pi minus X lebih kecil sama dengan 2pi ya. Itu artinya. Nah, minus X lebih kecil sama dengan 2pi. Minus ini kita keluarkan dari X. Ya. Menjadi sama-sama kita kalikan minus. Jadi 2pi menjadi minus 2pi. Tandanya kalau ada perkalian minus di kiri dan di kanan, maka dia akan berubah menjadi lebih besar sama dengan minus 2pi. Maka kita dapatkan X lebih kecil dari 2pi dan X lebih besar dari minus 2pi. Kalau kita gabung dia menjadi X lebih besar sama dengan minus 2pi ya, dari sini ya. X lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya bilangan bulat. Nah, di sini ada berapa bilangan bulat yang bisa kita dapatkan dari angka ini. Nah, yang ini kan merupakan kita pecah ya. Nah, pi itu berapa teman? Pi itu adalah 3,14 kan? Teman-teman pasti tahu kan? Pi adalah sama dengan 3,14. Kalau minus 2 dikali 3,14 itu berapa? 6,28 ya. Jadi, minus 6,28 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 6,28. Oke? Di sini kita bisa mendapatkan nilai berapa saja. Dari minus 6,28 sampai 6,28. Berapa saja yang bisa kita dapatkan? Tentunya ya tanpa pikir panjang kita sudah tahu jawabannya. Bilangan bulat loh ini. Kalau bilangan bulat berarti minus 6 itu bisa ya. Minus 5, minus 4 ya. Minus 7 kenapa tidak? Karena sudah melewati batas ya. Maka kita cuma sampai minus 6. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sampai 6 ya. 7 tidak bisa lagi kan? Itu ada berapa itu bilangan bulatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi banyak bilangan bulat adalah sebanyak 13. Oke. Kemudian yang nomor 2. Nah, ini maaf ya, saya sedikit keliru, jadi soalnya salah tulis. Jadi saya bacakan ya. Bentuk pecahan dari 0,3846, 846, 846 adalah. Kita jadikan pecahan. Seperti apa ya teman-teman? Caranya itu saya tuliskan dulu 3846, 846, 846.
kita akan mengandaikan jika A itu adalah 0,3846. Oke. Kita lihat yang berulang itu sampai ke 6 ya. Nah, kita kalikan 1, 2, 3, 4, kalikan 10.000. Nolnya 4 ya. 1, 2, 3, 4, teman-teman. 10.000 A. 10.000 A itu sama dengan 3846,846. Oke. Di sini kita bisa bentuk lagi A itu menjadi, teman-teman, kita akan membuat di belakangnya 846 semua. Nah, di sini di belakang komanya masih ada 3 ya. Kita jadikan dulu 846 juga ya. Kita kalikan 3-nya kita naikkan ke depan ya. Artinya kita 1 ya. Berarti dikalikan 10 ya. Nolnya cuma 1. Berarti 10A. 10A itu adalah 3,846, 846 dan seterusnya ya. Ini 846 dan seterusnya. Oke. Nah, dari sini kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. 10.000 A ya. Itu sama dengan 3846,846. 10A itu sama dengan 3,846 ya. Dan seterusnya ini ya, dan seterusnya ya, berulang terus. Kita semua kurangkan nilainya. 10.000 A dikurang 10A itu sama dengan berapa? Ini jadi 9. Ini jadi 9. 90 ya. 9.990 kan. 0 1 ini minjem 10 jadi 9 9 ya. Ini habis ya. Jadi 9.990 A sama dengan, nah ini dan ini hapus, hilang ya. Menjadi 3846 kurang 3 menjadi 3843. Oke ya, ngerti ya? Maka dari sini kita mencari A-nya, teman-teman. A itu sama dengan 3843 per 9.990. Nah, jadi hasilnya itu adalah 38. Jadi hasilnya A itu kan tadi kan ini ya, yang pecahan ini ya. Jadi yang apa? Yang desimal tadi ya, yang A. Jadi A ini kita ganti ya. Kita ganti lagi ke desimal tadi. Jadi 0,3846846 dan seterusnya sama dengan 3843 per 9.990. Nah, kalau teman tidak percaya, teman buka kalkulator. 3843 dibagi 9.990 pasti hasilnya 0,3846. Oke ya. Itu yang nomor 2. Oke, nomor 2 selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Jika 1 per 32 pangkat A tambah B sama dengan 16, pangkat A kurang 2B, pernyataan yang benar adalah. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman harus sering-sering latihan dan hafal rumus untuk jenis bentuk pangkat ya. Biasanya itu di bab-bab awal ya. Nggak tahu itu kelas berapa ya. Nah, ini kita tulis lagi ya. 1 per 32 pangkat A tambah B sama dengan 16 pangkat A kurang 2B. Oke ya. Di sini teman-teman harus melihat bahwa yang akan kita cari adalah A dan B-nya.
Caranya adalah teman-teman harus mengingat 1/32 pangkat A tambah B bisa kita jadikan menjadi 32 pangkat minus A tambah B, ya. Karena 1/A itu sama dengan A pangkat minus 1. Rumusnya seperti itu. Kemudian sama dengan 16 pangkat A kurang 2B. Teman-teman, ini tidak bisa kita ubah. Kita berusaha untuk menghilangkan nilai 2 ini. Nah, 2 bilangan ini belum bisa kita coret kalau nilainya belum sama. Kita harus menyamakan nilai 32 dan 16 ini. 32 ini bisa kita jadikan 2 pangkat. 32 itu 2 pangkat berapa, teman-teman? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 32. Nah, jadi 32 itu sama dengan 2 pangkat 5, teman-teman. 2 pangkat 5 ya. Dipangkatkan lagi minus A tambah B. Sama dengan 16 itu sama dengan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. A minus 2B. 5 ini kita lebur dengan minus A tambah B. Menjadi 2 pangkat minus 5 A tambah B. Sama dengan 2. Ini kita lebur juga ya. 4 pindah ke atasnya. Jadi 4 dikali A kurang 2B. Ya. Ini berdasarkan rumus. Kalau A pangkat M dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat M kali N. Ya, rumusnya itu. Jadi kalau dia dipangkatkan lagi, maka ini berlaku perkalian. Ya. Nah, bilangannya sudah sama-sama bernilai yang sama. Dimana ini 2 ya. Jadi kita bisa coret. Kita coret, maka kita akan mendapatkan minus 5A tambah B sama dengan 4A kurang 2B. Oke. Minus 5 dikali A itu minus 5A. Minus 5 dikali B sama dengan minus 5B sama dengan 4 dikali A itu 4A. 4 dikali minus 2B sama dengan minus 8B. Oke ya. Yang 4A kita pindahkan ke sebelah kiri. Minus 5A dikurang 4A. Yang B kita pindahkan ke sebelah kanan. Minus 5B menjadi plus ya. Jadi 5B dikurang 8B. Minus 5A dikurang 4A sama dengan minus 9A. 5B dikurang 8B itu sama dengan minus 3B. Oke. Nah, di sini berarti A itu sama dengan minus 3B per minus 9. Sama dengan ya minus 3. Minus 9 dibagi minus 3 kan. Minus bagi minus hilang. 9 bagi 3 itu 3 ya. 3 hilang. Jadi 1/3B ya. 1/3B atau B per 3 ya. Sama saja ya. 1/3B. Atau kalau teman mau nyari B-nya, itu artinya yang minus 3-nya yang teman pindah. Ya, jadi minus 9A dibagi minus 3B ya. Minus 9 bagi minus 3 sama dengan coret 9-nya dibagi 3. Jadi 3A. 3A sama dengan B ya. 3A sama dengan B atau A sama dengan 1/3B ya. Di sini pernyataan yang benar adalah yang mana, teman-teman? Yang C ya. Yang C itu B sama dengan 3A. B sama dengan 3A ya. Oke. Itu yang nomor 3. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 4. Suatu tanjakan yang dilalui pergi ya, jalan menaik dan pulang, jalan menurun,
dibutuhkan waktu 28 menit ya. Jadi pulang pergi di jalan yang itu ya, di jalan tanjakan itu butuh waktu 28 menit. Pas perginya dia kecepatannya 55 meter per menit. Pulangnya 85 meter per menit ya. Namanya turun kan. Kalau turun ya pasti lebih ngebut ya. Jadi 80 meter per menit. Maka panjang tanjakan tersebut adalah berapa meter teman-teman? Nah, ini agak sedikit butuh analisa ya teman-teman. Kalau yang ini, saya misalkan ini tanjakan. Tanjakan ya. Ini kantornya kan. Ini rumahnya. Nah, gitu ya. Kalau dia naik, maka kecepatannya 55 meter per menit. Kalau dia turun, maka kecepatannya 85 meter per menit. Oke ya. Lama waktu bolak-balik 28 menit. 28 menit. Nah, 28 menit itu merupakan gabungan dari pergi dan pulang ya. Gabungan dari pergi plus pulang. Nah, oke. Teman-teman bisa menjadikannya menjadi pas perginya 55 menit ya. Itu kita anggap saja 28 dikurang A ya. Kita nggak tahu itu nilainya berapa. Ditambah pulangnya kita anggap A. Kita anggap seperti itu teman-teman. Jadi 28 kurang A ditambah A. Kan kalau 28 kurang A tambah A hilang kan? Tetap 28 menit. Jadi fungsi saya buat seperti ini agar kita pecah menjadi pergi dan pulang teman-teman. Oke ya. Nah teman-teman, jarak antara pergi dan pulang itu sama kan? Jarak dari sini ke sini dan di sini ke sini itu sama saja ya. Artinya jarak pergi sama dengan jarak pulang. Oke. Teman-teman juga harus tahu untuk mengetahui jarak ya, rumus jarak itu sama dengan ya, sebenarnya seperti ini ya, teman-teman. Kecepatan itu sama dengan jarak per waktu ya. Kecepatan itu adalah jarak per waktu ya. Untuk menghitung kecepatan, jaraknya berapa dibagi waktunya, maka dia muncul kadang meter per menit ya. Jadi ini jarak, ini waktu. Gitu. Jadi jarak per waktu kecepatan. Nah, kalau jarak yang ditanyakan, maka waktunya kita pindah ke depan menjadi kecepatan kali waktu kan? Kecepatan dikali waktu. Oke? Jadi, jarak pergi itu sama dengan kecepatan pergi dikali waktu pergi ya. Waktu pergi, oke? Waktu P pergi ya. Jarak pulang sama dengan kecepatan pulang dikali waktu pulang. Waktu pulang ya. Kecepatan pergi itu adalah 55. Dan kecepatan pulang itu adalah 85. Pengandaian kita kan mecah kan. Tujuan mecah ini ya untuk mencari ini teman-teman. Itulah kita pecah. Penjumlahannya kan 28 menit. Kita pecah menjadi pergi dan pulang. Nah, menjadi di sini yang waktu perginya itu 28 dikurang A. Di sini menjadi A. Waktu pulangnya adalah A. Nah, dengan begini kita tinggal mencari A-nya.
Tujuannya untuk mencari waktu pergi dan waktu pulang. Oke. Kita cari ya A-nya. 55 kali 28 itu sama dengan, 55 kali 28 ya. Ini trik cepat ya. Teman-teman jangan langsung kalikan ya. Cukup pindahkan saja. 55 kali 28, 55 kali 28. Kita pindahkan sini ya. 55 dikali minus A itu minus 55A. Oke ya. Sama dengan 85A. Oke. Minus 55A kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 55 kali 28 sama dengan 85A ditambah 55A. 85A ditambah 55A itu sama dengan 140A ya. Teman hitung sendiri ya, 140 ya hasilnya. 55 kali 28. Nah, maka kita tinggal mencari A-nya saja. 140 kita pindahkan ke sebelah kiri. Karena di sebelah kanan itu perkalian, maka ke sebelah kiri itu menjadi pembagian. Jadi 55 kali 28 dibagi 140 sama dengan A. Nah, tujuan saya belum memecah ini biar menghemat waktu teman-teman. Karena dia akan dibagi juga hasilnya. Nah, 140 ya dibagi 7 ya, 14 bagi 7 kan 2 kan, 0 tetap jadi 20 ya. 28 dibagi 7 itu 4 ya. Nah, ini masih bisa dibagi ya. 20 dibagi 4 itu 5 ya. 4 dibagi 4 1 habis ya. Jadi 55 bagi 5. 55 dibagi 5 itu sama dengan 11. Jadi A-nya itu adalah 11. Gitu teman-teman. Maka yang dijadikan pertanyaan kan panjang tanjakan, teman-teman. Panjang tanjakan kita bisa cari dengan sama saja ya, mau jarak pergi atau jarak pulang ya. Sama saja nilainya, kita coba sama 85A. Kan jarak pulang kan 85A. Ya, jarak pulangnya dari sini ke sini ya. Jadi jarak pulang itu sama dengan panjang tanjakan. Jarak pulang itu kan panjang tanjakan. Panjang tanjakan sama dengan 85A. Maka 85 dikali 11. Oke ya. Karena A-nya itu 11. 85 kali 11 berapa tuh? 85 kali 11. Ya. 85, 85. 5, 3, 1, 9, 35. Jadi hasilnya adalah 935 meter. Panjang tanjakan adalah 935 meter. Ya, saya harap teman-teman mengerti ya. Walaupun mungkin ada kekeliruan ya. Saya mohon maaf ya kalau misalnya ada kekeliruan. Jika teman suka, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-temannya ya. Biar channel ini berkembang teman-teman. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.